Saya pribadi masih puzzled sampai sekarang, like what the timeline we live in. Oke, Dottore masih present. Menurut saya itu udah diekspektasikan oleh banyak player, terutama yang ngikutin lore ya. Tapi dia balik secepat ini menurut saya agak di luar dugaan sih ya. Terlebih kita dapat The Lost Chapter of Sumeru, Truth Among the Pages of Purana. Jujur waktu lihat ini poster, maupun saat setelah live stream ya, terutama lihat judul dari patch-nya, saya pribadi masih merinding dengan judul tersebut. Ya, sekarang udah kelihatan nih betapa esensialnya Not Cry dalam cerita Genshin, karena tidak hanya bagus untuk cerita ke depan, tapi juga bisa mengeksekusi cerita yang lalu, termasuk di Sumeru yang harusnya sudah selesai beberapa tahun yang lalu. Kali ini saya pribadi mau bahas sedikit soal posternya, karena udah lama tidak bergidik setelah melihat poster dari Genshin, yang mana kita coba bahas abstrak mungkin aja, seliar mungkin, mumpung belum dikerucutkan pada spesial program nantinya. Jadi ya langsung aja kita mulai sekarang. Dan entah kenapa opening yang digunakan ini terasa lebih renyah setelah posternya rilis. 世界は謎だらけだね。Oke, bisa dikatakan ini merupakan skenario bayar utang dari tim Genshin. Karena Aqua the God memang pernah mengatakan pada salah satu interviewnya, tapi aku lupa linknya di mana, intinya dia mengatakan pembakaran pohon Irminsul yang terjadi pada Vivi Winter Night Lazo adalah skenario yang akan datang. Berhasil atau tidaknya nanti itu urusan lain, tapi paling tidak teman-teman bisa memahami makna keberadaan Collei pada salah satu sudut poster. Ya, sekedar mengingatkan, Collei adalah orang yang digambarkan bermimpi ketika Irminsul terbakar pada ujung Vivi Winter Night Lazo. Kita juga perlu sedikit khawatir tentang Collei karena mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah tahu bahwa Collei pernah menjadi subjek eksperimen biadab dari Dottore. Bukan mustahil sesuatu di Archon Quest Luna 7 nanti bakalan punya sangkut pautnya dengan eksperimen di masa lampau dari Dottore. Nah, mungkin teman-teman akan sedikit bertanya-tanya, emangnya ntar di Luna 7 ada Archon Quest? Man, are you serious? Selain keberadaan Collei pada poster, tentu seseorang berlambang bintang pucat dengan ukuran yang cukup besar pada bagian poster juga menjadi tanda tanya. Jawaban yang paling gampang saat ini ada dua, yaitu Pantalon dan juga Fatui Harbingers urutan 10. Dari segi ukuran dan lambang Pale-Star yang ditunjukkan, rasanya Hoyo cukup sengaja memberikan sebuah petunjuk bahwa dia adalah sosok penting, sehingga Harbinger adalah jawaban yang paling mudah untuk saat ini. Nah, selain dua nama itu, saya juga mengajukan proposal lain bahwa dia adalah diplomat Snesnaya yang sempat berdialog dengan Dottore pada artefak Wise Dr. Pinion. Ya, walaupun dari segi perawakan cukup berbeda, yang mana diplomat Snesnaya yang saya maksud di sini adalah The Jester. Tapi kita tidak usah membahas lebih dalam tentang siapa dia, setidaknya untuk saat ini. Mungkin pada quest nanti, bahkan di special program identitasnya akan terkuak gitu loh. Nah, yang perlu diperhatikan nanti soal dia ini adalah bukan who, tapi why. Entah reason kenapa dia ada di sana, atau kenapa bisa dia. Kemudian soal Scaramouche atau Wanderer, ya urusan dia emang belum kelar dengan Dottore. Jadi sebenarnya presensi dia di poster itu menegaskan, mungkin inilah momentum yang dia cari pada Luna 7 nanti. Ya, yang mana dia sempat gagal pada Luna 4 gitu kan setelah menyelamatkan Traveler. Tapi begini, mungkin teman-teman masih ingat waktu scene tersebut ketika Wanderer menyelamatkan Traveler dari Dottore. Saat itu Dottore tidak memahami soal presensi dari dia. Kemudian Wanderer menimpalinya dengan mengatakan, tinggal tunggu waktu sampai Dottore memahami keberadaan dia. Saya yakin di quest nanti Dottore akan sadar akan presensi dari Wanderer. Tapi yang belum dapat dipastikan saat ini adalah sedalam apa. Apakah paham hanya sekedar lingkup presensi saja atau sampai tahap identitas? Harapan saya sampai identitas, karena itu akan memberikan semacam kesan kemahakuasaan dari Dottore.
Ya ibarat kata file yang udah dibuang dari recycle bin, tapi Dottore bisa restore file tersebut. Ya coba teman-teman bayangin di salah satu scene saat Dottore melihat Wanderer, dia mengatakan, "Yo, Kasachi." Iya, Itoshiki Zanhyokun. Oke, lupakan soal itu. Dan sebelum kita masuk ke sajian utama, ya tentang Dottore dan Nahida tentu saja, jangan lupakan juga di sana ada Nicole Rain. Nah sebenarnya tentang dia yang hadir di poster itu tidak mengejutkan. Tetapi dengan latar yang berada di Sumeru, itulah yang membuat keberadaannya menjadi semacam anomali. Memang pada dialognya di rumah kita, dia mengatakan lagi berada di Sumeru. Tapi tentu soal dia yang melakukan langkah preventif atas aksi Dottore merupakan sesuatu yang menarik untuk ditelaah. Dalam artian begini, kalau memang Nicole sengaja berada di sana atas aksi Dottore, berarti kali ini Hexen Circle udah nggak kecolongan lagi, sebagaimana di Archon Quest Luna. Nah sekarang tinggal tunggu special program, apakah akan ada anggota Hexen Circle lain atau tidak. Dengan begitu kita bisa mengukur skala impact pada kejadian kali ini. Apabila hanya Nicole, maka impact kejadian kali ini akan berada di bawah Notcry. Tetapi minimal ada Dodoko di sana, maka impact-nya akan berpeluang lebih besar. Nah yang bisa saya pastikan saat ini adalah setidaknya di quest kali ini punya kegentingan yang jauh lebih besar daripada Archon Quest 3.3. Saya percaya reason Nicole datang ke Sumeru punya intensi yang setara dengan Archon Quest tersebut. Ya, di Archon Quest 3.3 salah satu kejadian pentingnya adalah pohon Irminsul diutak-atik oleh Scaramouche, yang membuat adanya semacam pergeseran takdir dalam riak yang kecil, dan Nicole pun muncul lewat suara. Sekarang, dia hadir dalam bentuk wujud. Artinya, teman-teman tahu dampaknya akan sebesar apa. Nah sebenarnya di live sebelumnya, saya juga berpendapat soal Nicole yang akan punya koneksi dengan Nabu Malikata, yang berpeluang menjadi senjata untuk tindakan preventif atas aksi Dottore. Ya, jika berkaca dari ilmu Dottore yang selaras dengan roadmap dari King Deshret. Akan tetapi, topik tersebut tidak bisa dibahas lebih dalam karena ketiadaan dasar yang mendukung. Nah, kita masuk kepada sajian utama. Memang masih sebatas poster ya teman-teman. Ya, poster dari patch mendatang terutama. Tetapi dengan melihat Dottore di sini semacam ingin mencengkram Nahida, tentu aman akan mengatakan kali ini targetnya bukanlah Columbina lagi, melainkan Nahida. Lebih spesifik adalah apa yang diwakili oleh Nahida itu sendiri, yakni Irminsul. Ya, sebagai avatar of Irminsul, maka apabila Nahida kenapa-napa, Irminsul akan terkena imbasnya. Pun begitu sebaliknya. Menilik telapak tangan dari Dottore di sini, dia seolah ingin mengendalikan Nahida alias Irminsul. Nah, saya pribadi percaya dengan Dottore yang saat ini mengincar Irminsul, maka urusannya dengan bulan sudah selesai. Sepertinya dia sudah tidak akan bermain lagi dengan bulan dan mengalihkan fokus sepenuhnya pada target yang baru. Nah yang perlu kita dalamin saat ini adalah apakah pergantian fokus terhadap Irminsul adalah karena sudah tidak bisa apa-apa soal bulan, atau ternyata sejak awal inilah yang diincar oleh Dottore, alias calculated move. Ya, kalau melihat orang sekaliber Dottore, calculated move sebenarnya sangat-sangat mungkin. Saya juga pernah menyampaikan pada Luna 3 bahwa blueprint rencana Dottore adalah berdasarkan apa yang dilakukan oleh King Deshret. Dan salah satu langkah yang dilakukan oleh King Deshret sebelum dia taubat adalah memisahkan antara kesadaran dengan tubuh fisiknya. Saat itulah kesadaran dari Amun mencakup seluruh padang pasir, seolah padang pasir menjadi bagian dari tubuhnya. Saat ini, Dottore seharusnya berada pada kondisi yang sama. Tubuh fisiknya tidak ditemukan dimanapun, tetapi presensi dia tetap ada. Lalu jangan lupakan, salah satu eksperimen Dottore di Archon Quest Luna, dia mampu mengekstrak dan memindahkan kesadaran manusia dari tubuh aslinya. Nah, apakah itu dihadirkan Hoyo tanpa alasan, atau lagi-lagi foreshadowing dari langkah Dottore? Jadi, apabila ternyata semua sudah sesuai perhitungan Dottore dan dia sampai pada titik ini, titik di mana King Deshret berhasil merengkuh rencananya, ya anggaplah kita semua menjalankan Archon Quest Luna adalah bagian dari katalis rencana Dottore. Tapi bisa jadi juga sebenarnya ini merupakan plan B, walaupun akan lebih menarik kalau ternyata tidak ada plan B. Kemudian satu hal yang cukup mengganggu dari Dottore juga adalah perihal pertaruhannya dengan Nahida sebelumnya.
Spesifiknya, Nahida mengatakan, apabila Gnosis dihancurkan oleh dia saat itu, mungkinkah HP akan terbangun? Secara dialog, scene ini pada saat itu sangat menarik teman-teman, karena Dottore semacam diberikan jeda untuk berpikir tentang possibility tersebut. Dottore sendiri pada akhirnya ikut dalam pertaruhan yang diajukan Nahida dengan pertimbangan Nahida harusnya membaca rencana Fatui ketika menangkap kesadaran dari Dottore. Misalnya nih ya, Dottore menganggap serius pertaruhan itu agak-agaknya gokil juga. Dalam artian, alih-alih menganggapnya sebagai pertaruhan, Dottore justru menilainya sebagai sebuah hipotesis. Iya, jangan lupakan, serangkaian kejadian yang berpotensi membangunkan HP terjadi pada kurun waktu tersebut hingga sebelum Not Cry. Case di Fontaine misalnya, Traveler Sibling mengatakan walaupun Tron Hydro hancur, nyatanya HP tidak bangun. Kemudian pada Natlan, Mapuika sempat khawatir HP akan bereaksi atas aksinya yang memecahkan langit palsu, tetapi ternyata HP juga tidak bergeming. Puncaknya, Tron Bulan yang sudah diusir dari Tifat akhirnya masuk kembali ke langit palsu. Itu pun tidak mampu membangunkan HP. Sekarang mungkin giliran Irminsul yang menjadi eksperimen lanjutan. Atau bisa jadi Dottore sudah punya sebuah kesimpulan sehingga dia bisa menakar bahwa HP benar-benar tidak akan bangun hanya karena sebuah impuls. Nah, itu tadi adalah aspek historis yang berkaitan dengan Dottore. Sekarang saya akan masuk pada hipotesa pribadi yang mengedepankan pemilihan kata pada judul Archon Quest nantinya. Yang mana melalui ini, saya pribadi menakar tentang apa sebenarnya yang diincar oleh Dottore. Satu hal yang bisa saya pikirkan untuk saat ini, setidaknya sebelum trailer rilis, adalah aspek yang di drop Hoyo pada Luna 6, tapi sesuatu yang sudah kekeh banget diincarnya pada Luna 4, yaitu Traveler. Gini, ketika Dottore kekeh pengen cari Columbina atau Moon Marrow ketiganya, dia nggak dapat dan akhirnya ya udah, buat sendiri aja. Apakah logik tersebut akan berlaku kali ini? Dalam artian, karena nggak dapat Descender, sudah waktunya buat sendiri. Ya, ingat nggak di Luna 4, saat itu Dottore kekeh banget mengatakan inilah kesempatan terakhirmu dan segala macam. Sampai selesai, Dottore terus menawarkan hal tersebut. Kali ini, penawaran tersebut sudah tidak akan ditawarkan lagi karena menurut saya kesempatan Traveler itu sudah selesai. Ya, tapi saya nggak akan sampai pada kesimpulan bahwa Dottore akan menciptakan Descender pada Luna 7, setidaknya untuk sekarang. Tapi Hoyo sudah memberikan sebuah term yang cukup menarik, dan term itu saya gunakan dalam formula penciptaan seorang Descender, yaitu tubuh cahaya atau light bodies. Ya, kita bahas pelan-pelan. Jadi ada dua istilah yang sangat menarik pada judul patch kali ini, terutama kalau menggunakan bahasa asli dari mainland ya. Sebenarnya ini opsional, tapi menurut saya pribadi, terjemahan bahasa China itu lebih terasa sebagai sebuah sequel dari Archon Quest Sumeru yang menggunakan istilah Purana dari Abu Bencana Akasha. Sedangkan Archon Quest Sumeru terakhir itu berjudul Akasha Berdenyut, Api Kalpa Berkobar Tinggi. Saya yakin secara normatif, teman-teman akan lebih prefer menggunakan bahasa asli yang terdengar seperti sebuah narasi berkelanjutan. Secara makna interpretasi, Purana dari Abu Bencana Akasha seolah menonjolkan ada sesuatu yang tersembunyi dari Archon Quest Sumeru bertahun-tahun yang lalu. Salah satu hal yang mungkin akan berpeluang hadir nantinya adalah scene layar hitam dari negosiasi Dottore dan Nahida. Ya, sekedar mengingatkan, setelah Dottore menawarkan informasi langit palsu pada Nahida, negosiasi terjadi. Dan tahu-tahu setelahnya Nahida membicarakan seputar Descender pada Traveler. Mungkinkah sudah saatnya informasi ini terkuak? Ya, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita kembali pada dua istilah yang saya mention sebelumnya, dan saya yakin teman-teman sudah nangkep, yaitu Purana dan Akasha. Kita bahas Purana dulu. Secara etimologi, Purana berarti kuno atau lampau, tapi secara pengertian, Purana adalah literatur yang memuat serangkaian pengetahuan masa lampau, termasuk kosmologi, penciptaan dunia, kisah dewa-dewi, kisah raja-ratu, pahlawan, cerita tentang dunia, bahasa, folklore, geografi, filosofi, teologi, dan lain-lain. Saya sengaja menekankan banyak jenis-jenis isi informasi dari Purana agar teman-teman bisa menangkap bahwa istilah Purana di sini kemungkinan merujuk pada konsep Irminsul yang ada pada Genshin.
Ya, baik Purana dan Irminsul sama-sama bertindak sebagai pusat informasi dan pengetahuan pada realmnya masing-masing. Istilah selanjutnya adalah Akasha, dan ini kompleks karena kasusnya cukup unik untuk Genshin. Istilah Akasha di Genshin sebenarnya tidak asing, tetapi kita terbiasa menggunakan istilah ini dengan istilah lain, yaitu Akasha System. Sebuah sistem yang diciptakan oleh Rukkhadevata yang awalnya untuk memanen mimpi demi kebutuhan baik, tapi akhirnya dimodifikasi menjadi sistem yang mendistribusikan pengetahuan. Tapi case-nya saat ini adalah bagaimana kalau istilah Akasha sekarang adalah istilah yang digunakan secara tunggal. Dan inilah yang akan kita temukan. Rupanya, Akasha diartikan sebagai ether. Oke, perlu ditekankan dulu, bukan ether dari si kembar, melainkan konsep ether sebagai konsep elemental kelima. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah nangkep bahwa konsep elemental kelima itu dulunya dipercaya sebagai sebuah elemental pengisi ruang hampa dan dipercaya sebagai medium perambatan cahaya. Ya, makanya saya proposalkan bahwa Dottore mengincar light bodies kali ini. Dan light bodies itu dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang disebut sebagai primordial human. Menariknya lagi nih, salah satu cabang dari Purana sendiri memuat soal istilah kosmologi yang di dalamnya memuat tentang konsep Manu alias progenitor human. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu karena takutnya bakalan kemana-mana ya. Nah, apabila nanti primordial human akan menjadi salah satu skenario di Archon Quest, maka akan ada satu malaikat yang agak-agaknya sedikit berkeringat dingin dengan mendengar istilah tersebut. Ya, sebagai malaikat yang pernah membina Hyperborea, tentu dia tahu betul betapa mengerikannya pertanyaan seputar primordial human. Terakhir soal Dottore, Akasha sendiri dalam kepercayaan Hindu adalah istilah yang dipegang oleh Dyaus. Salah satu paragraf yang menarik untuk ditelisik soal Dyaus adalah ada yang menggambarkan dia sebagai kuda jantan hitam yang terlihat seperti langit malam. Waduh. Tapi terlepas kebetulan warnanya sama ya, yang ngebuat saya terkejut itu adalah deskripsi Dyaus sendiri ternyata memiliki padanan dengan Zeus pada mitologi Yunani. Dan sekali lagi ini kebetulan aja ya. Waktu di Notcry lalu, saya memproposalkan bahwa Dottore di Notcry itu mengisi peran Ukko dalam Runo Finlandia. Dan Ukko sendiri memiliki padanan Zeus pada mitologi Yunani. Ya, jadi itu tadi untuk bahasan poster kita. Dan perlu ditekankan, kali ini masih sebatas poster. Jadi topiknya akan sangat abstrak, sampai mungkin spesial program nanti yang akan membuat topiknya agak mengerucut. Ya, apalagi yang saya bahas di sini sekedar apa yang saya baca dan saya temukan, tentu tim Genshin bacanya lebih banyak gitu loh. Jadi kita lihat aja apa yang akan terjadi pada spesial program besok dan tentu pada Archon Quest nanti. Jadi terima kasih juga buat teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur dari World of Teyvat izin pamit dulu. Hadesra.